Apakah Anda bekerja di kawasan industri Pulau Gadung? Kalau iya, siap-siap saja hengkang dari ibu kota. Kabar ini memang kabar yang tidak menyenangkan. Karena bagaimanapun ketika kita sudah bertahun-tahun bekerja di Pulau Gadung dan kemudian ada informasi bahwa kawasan industri ini akan direlokasi, tentu ini adalah sebuah kabar yang mengejutkan. Karena ketika relokasi terjadi, mau tidak mau kita harus pergi dari tempat itu. Adalah Menteri BUMN Erick Thohir yang menyampaikan bahwa industri Pulau Gadung akan direlokasi ke Subang. Alasannya adalah karena kawasan industri ini menimbulkan banyak polusi. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah setuju dengan apa yang disampaikan oleh Erick Thohir bahwa kawasan industri Pulau Gadung menimbulkan banyak polusi dan oleh karena itu harus direlokasi? Jika Anda punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Tapi satu hal yang pasti, bicara tentang polusi itu tidak hanya soal kawasan industri. Banyaknya transportasi di jalan-jalan ibu kota itu juga menyumbang banyak polusi. Apakah gara-gara itu kemudian pemerintah melarang transportasi ada di Jakarta? Dan nampaknya tidak hanya pemerintah yang menghendaki agar kawasan industri Pulau Gadung didepak dari Jakarta. Ketua Umum Apindo, Haryadi Sukamdinani juga mengatakan bahwa banyak perusahaan yang sebenarnya sudah tidak mau lagi untuk bertahan di Pulau Gadung. Tapi alasannya bukan karena polusi. Bos pengusaha ini beralasan bahwa banyak perusahaan yang mau pindah dari kawasan itu karena mereka menganggap biaya sudah tidak masuk lagi dalam perhitungan ongkos produksi, di mana ongkos sewa naik secara signifikan dari tahun 2018 hingga biaya tenaga kerja yang mahal karena mengikuti upah minimum Provinsi DKI Jakarta. Jadi ini ada dua alasan yang berbeda begitu ya, ketika pemerintah, dalam hal ini Erick Thohir, mengatakan bahwa relokasi itu mesti dilakukan karena alasan polusi, sementara pengusaha juga mengatakan bahwa kayaknya juga tidak bisa lagi bertahan lama di Pulau Gadung. Alasannya adalah biaya sewa yang kelewat mahal, dan sudah itu upah minimum DKI Jakarta yang dianggap terlalu tinggi. Dan dari dua alasan itu praktis sebenarnya tidak menempatkan posisi pekerja. Artinya pekerja atau buruh dikesampingkan dari alasan untuk merelokasi industri Pulau Gadung. Pengusaha bahkan secara tegas mengatakan dia hanya memikirkan soal biaya, soal sewa yang terus naik, dan kemudian seolah-olah begitu ya menyalahkan upah DKI Jakarta yang kelewat tinggi. Dan upah DKI yang dianggap terlalu tinggi ini kemudian dijadikan alasan bagi pengusaha untuk membenarkan bahwa relokasi itu mesti dilakukan. Jadi ini seperti ada kong kali kong, ada semacam keterkaitan begitu ya. Setidaknya ada kesamaan pandangan bahwa kawasan industri Pulau Gadung tidak bisa dipertahankan. Di daerah lain, perusahaan-perusahaan tidak mampu bertahan dan kemudian menutup industrinya atau menutup pabriknya itu juga banyak terjadi. Bahkan di daerah-daerah, katakanlah di Jawa Tengah, yang konon katanya dengan upah minimum rendah begitu di Indonesia. Setidaknya dari apa yang disampaikan oleh Erick Thohir dan apa yang disampaikan oleh Haryadi Sukamdani, kita punya kesimpulan bahwa permasalahan relokasi ini jauh dari kepentingan pekerja. Kira menarik untuk mencermati apa yang disampaikan oleh Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Bung Said Iqbal mengatakan bahwa relokasi kawasan industri Pulau Gadung itu adalah sebuah langkah yang tidak tepat, dan oleh karena itu buruh melakukan penolakan terhadap relokasi itu. Setidaknya ada 4 alasan yang disampaikan mengapa kemudian relokasi kawasan industri Pulau Gadung itu tidak mesti dilakukan. Yang pertama adalah bahwa relokasi itu akan menimbulkan PHK besar-besaran. Pastilah kemudian ketika perusahaan dari Pulau Gadung dipindah, katakanlah ke Subang, maka dengan sendirinya akan terjadi PHK besar-besaran terhadap buruh-buruh yang saat ini bekerja di Pulau Gadung. Memang perusahaan akan mengatakan bahwa pekerjanya pun juga akan ikut dibawa begitu, akan ikut diboyong, sehingga dia punya masa kerja atau pekerjaan yang berkelanjutan di Subang sana. Tetapi satu hal yang mesti diingat, faktanya tidak mengatakan seperti itu. Dalam setiap kali terjadi relokasi, pasti ada saja yang ter-PHK begitu, yang kemudian tidak diikutsertakan. Dan hal yang lain, tidak semua buruh juga mau direlokasi ke Subang. Dan kemudian mereka yang tidak mau mengikuti ke Subang, ujung-ujungnya juga di PHK. Dan ironisnya, hal semacam ini difasilitasi betul oleh Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, di mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ketika terjadi relokasi, ketika terjadi perpindahan, maka bisa menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan PHK. Bahkan dengan mengacu apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Apindo, yang mengatakan bahwa upah minimum di DKI sudah terlalu tinggi, kemudian sewa pabrik di kawasan industri Pulau Gadung juga kelewat mahal, itu kan kemudian bisa menjadi alasan bahwa kondisi keuangan perusahaan sedang tidak stabil. Nah, ketika kondisi keuangan perusahaan sedang tidak stabil, maka difasilitasi juga oleh Undang-Undang Cipta Kerja
atau yang biasa kita kenal dengan Omnibus Law itu untuk melakukan PHK dengan alasan PHK untuk menghindari kerugian. Bahkan PHK dengan alasan untuk menghindari kerugian pun juga diperbolehkan. Artinya perusahaan belum rugi nih, hanya karena sewa mahal, hanya karena upah naik, dan kemudian perusahaan punya pikiran, wah kalau seperti ini nanti saya akan mengalami kerugian, maka itu bisa menjadi alasan bagi perusahaan untuk mem-PHK buruhnya. Ini kan, jadi itu hal yang pertama begitu ya, yang menjadi alasan mengapa kaum buruh menolak lakukannya relokasi kawasan industri Pulau Gadung, karena dia akan menyebabkan PHK besar-besaran. Yang kedua, yang menjadi alasan penolakannya adalah terkait dengan hilangnya lapangan pekerjaan. Jadi kesempatan buruh di Jakarta, setidak-tidaknya di Jakarta Timur, di mana tempat kawasan industri ini berada, yang selama ini menyokong begitu ya, banyak tenaga kerja bisa masuk bekerja di kawasan itu kemudian juga tidak lagi punya kesempatan untuk bisa mendapatkan pekerjaan di tempat itu. Artinya dengan adanya relokasi, maka ketersediaan lapangan pekerjaan di Jakarta pun juga akan berkurang, dan ini akan punya dampak sosial yang buruk bagi masyarakat. Itu artinya kita tidak lagi berbicara tentang mereka yang saat ini bekerja di kawasan industri Pulau Gadung, tetapi juga generasi muda, orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan, dia akan semakin sedikit begitu kesempatan untuk bisa bekerja di Jakarta. Dan yang ketiga, yang menjadi alasan bagi kaum buruh melakukan penolakan adalah terkait dengan, ini kan industri Pulau Gadung sebenarnya adalah industri semi padat modal begitu, dan itu masih memungkinkan untuk bisa bertahan di Jakarta. Apalagi industri ini tidak berada di tengah-tengah pusat kota, sehingga masih memungkinkan untuk kemudian dikembangkan. Kalau kemudian alasannya polusi, kan sebenarnya tinggal didorong agar perusahaan-perusahaan juga mematuhi baku mutu lingkungan, mematuhi ketentuan yang ada. Dengan demikian, keberadaan kawasan industri Pulau Gadung sebenarnya masih dibutuhkan begitu. Jadi sesuatu yang tidak menjadi permasalahan besar bagi ibu kota. Apalagi Pulau Gadung adalah salah satu kawasan industri tertua yang semestinya itu dipertahankan, karena soal aspek historisnya juga keberadaan industri Pulau Gadung juga masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Dan yang keempat, alasannya adalah terkait dengan upah. Di Subang saat ini upah minimumnya adalah 3,1 juta, sementara di Jakarta upah minimum saat ini adalah 4,6 juta begitu. Tepatnya 4.640.000 sekian. Dan kemudian kita bisa bayangkan ketika kemudian industri Pulau Gadung direlokasi ke Subang, maka dengan serta-merta upah akan mengikuti upah di Subang. Dengan kata lain, ada degradasi begitu ya, penurunan upah minimum. Katakanlah mereka yang ikut ke Subang itu tidak dikurangi upahnya, artinya masih mengacu kepada upah saat ini yang didapatkan ketika masih bekerja di Jakarta, tetapi dalam jangka panjang dia akan dirugikan, karena tahun-tahun yang akan datang, upahnya pasti akan mengikuti perkembangan dari upah minimum yang ada di Subang. Apalagi kemudian ketika mereka masih mempunyai keluarga di Jakarta, itu juga akan double begitu ya. Selain membiayai kehidupannya di Subang, tapi juga harus mensuplai atau memastikan keluarganya yang ada di Jakarta juga tetap terpenuhi kebutuhannya. Istilahnya punya dua dapur, dan selain itu, upah yang didapatkan di Subang, kemudian untuk menutupi atau memenuhi kebutuhan hidup di Jakarta, tentulah akan jomplang begitu. Dan itulah 4 alasan dari kaum buruh yang melakukan penolakan terhadap rencana relokasi industri Pulau Gadung dari Jakarta yang rencananya akan dipindahkan ke Subang. Terang saja wacana ini membuat buruh resah begitu. Ini sekaligus membuat kita kembali menagih janji pemerintah. Pemerintah berjanji bahwa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, investasi datang kemudian tercipta lapangan pekerjaan. Dengan logika seperti itu, mestinya kalau ada kawasan industri yang disiapkan di Subang, itu bisa dipergunakan untuk industri baru yang tadi investor-investor yang datang karena keberadaan Omnibus Law tadi. Hanya kemudian justru memindahkan dari perusahaan-perusahaan yang sudah established di Pulau Gadung kemudian dipindahkan ke tempat yang lain begitu. Ini kan juga menjadi anomali. Artinya pada saat yang sama kita juga mau mengkritik apa yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan keberadaan Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja, sesuatu yang sudah terbukti tidak benar. Sesuatu yang terbukti hanya janji-janji manis di bibir saja. Dan oleh karena itu, pada saat yang sama kita juga menekankan, kita juga menyerukan agar Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja segera dibatalkan. Kenyataan yang ada itu bukannya meningkatkan investasi, meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, tapi faktanya justru mempermudah buruh kehilangan pekerjaan, membatasi atau mendegradasi tingkat kenaikan upah, dan kemudian membuat maraknya buruh outsourcing dan buruh kontrak.